Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Cemara Nur Aida, MSI, dosen tetap Program Studi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta. Sebagai dosen tetap Program Studi Teknik Biomedis, saya memiliki kewajiban untuk mengampu beberapa mata kuliah wajib di dalam program studi. Salah satunya adalah mata kuliah Sistem Instrumentasi Medis. Mata kuliah tersebut memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Sistem Instrumentasi Medis memiliki capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan permasalahan teknik, serta menerapkan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada bidang teknik biomedis. Yang kedua, mampu mendesain komponen serta proses dalam bidang teknik biomedika sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin, berkomunikasi secara efektif, berkomitmen pada norma, tanggung jawab, dan memiliki etika profesi yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan. Selain capaian pembelajaran lulusan dari program studi, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem pengukuran dan instrumentasi biomedis, serta menjelaskan karakteristik sinyal biopotensial. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar OPM, serta mampu merancang, menganalisa, dan merealisasikan rangkaian aplikasi OPM dan penerapannya dalam instrumentasi biomedis. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan cara kerja sensor serta tahapan perancangan sensor secara umum melalui pendekatan fenomena dan analogi bahan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu membuat skema tahapan perancangan instrumentasi biomedis serta mampu merancang, menganalisa, dan merealisasikan rangkaian instrumentasi biomedis. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu merancang instrumentasi biomedis. Pada mata kuliah sistem instrumentasi medis ini terdapat bobot pada setiap CPMK-nya, yaitu CPMK pertama memiliki bobot 12,5%, CPMK kedua 18,75%, CPMK ketiga 18,75%, CPMK keempat 18,75%, CPMK kelima 31,25%. Secara umum, mata kuliah ini nanti akan membahas bagian-bagian pokok dari sistem instrumentasi medis, antara lain klasifikasi sistem instrumentasi medis, diagram blok sistem instrumentasi medis, dan regulasi instrumentasi medis yang dirangkum pada pokok bahasan instrumentasi biomedis ini. Kemudian, pada mata kuliah ini juga akan membahas sinyal biolistrik dan elektroda, sensor dan transducer, filter sinyal dan pemroses sinyal, serta membahas contoh-contoh sistem instrumentasi pada alat-alat rumah sakit, rehabilitasi, telemedis, dan keamanan alat medis. Selama proses pembelajaran ini dilaksanakan selama 16 minggu, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan simulasi proses pembelajaran untuk CPMK yang ketiga, yaitu mampu menerapkan konsep dasar OPM, serta mampu merancang, menganalisa, dan merealisasikan rangkaian aplikasi OPM dan penerapannya dalam instrumentasi medis. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, kemudian dilakukan diskusi di dalam kelas, kemudian kita proses dengan tanya jawab, dan mahasiswa akan mendapatkan tugas, yaitu mahasiswa melakukan analisis
rangkaian penguat berbasis op-amp. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu melakukan proses analisis, menentukan karakteristik dari op-amp, mampu membuat rangkaian sederhana penguat op-amp. Untuk mata kuliah ini, pada evaluasi akhir semester, mahasiswa nantinya akan membuat sebuah prototipe, yaitu proyek sederhana, khususnya untuk alat-alat medis sederhana. Contohnya adalah untuk mendeteksi gula darah. Jadi untuk mata kuliah sistem instrumentasi medis ini, mahasiswa dapat menyelesaikan proyek dengan baik. Berikut adalah simulasi dari proses pembelajaran yang saya ambil dari mata kuliah sistem instrumentasi medis. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa untuk siang hari ini. Saya buka terlebih dahulu untuk perkuliahan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk siang hari ini atau perkuliahan hari ini, kita akan membahas terkait operational amplifier. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya merupakan subbab dari mata kuliah sistem instrumentasi medis. Dan hari ini kita lanjutkan ke bagian operational amplifier. Karena tadi pembahasannya adalah terkait operational amplifier, nah tujuan perkuliahannya sebenarnya apa saja? Yaitu nantinya mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini dengan pokok bahasan ini, diharapkan teman-teman bisa merancang dan melakukan analisis rangkaian penguat sinyal kecil atau bisa disebut dengan small signal amplifier atau SSA, di mana yang digunakan adalah operational amplifier. Kalau di sebelumnya, di semester sebelumnya, teman-teman untuk menguatkan sinyal itu menggunakan transistor. Untuk semester ini teman-teman mengaplikasikan operational amplifier yang fungsinya untuk menguatkan sinyal kecil. Kemudian kompetensi apa saja yang nanti teman-teman akan dapat ketika melakukan perkuliahan ini pada hari ini? Diharapkan nanti teman-teman bisa memahami fungsi dan elemennya dari operational amplifier ini. Jadi teman-teman harus memahami fungsi dan elemennya untuk operational amplifier atau op-amp. Jadi biasanya disingkat op-amp itu apa saja. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat melakukan analisis rangkaian penguat berbasis op-amp. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana op-amp ini bekerja, kemudian bagaimana arus pada op-amp ini harus bekerja, bagaimana penguat ini bisa difungsikan. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa menerapkan op-amp ini dalam sistem instrumentasi tadi. Jadi diharapkan setelah teman-teman memahami sensor, karena minggu lalu teman-teman sudah belajar terkait sensor, dari sensor teman-teman menggunakan op-amp ini sebagai penguat sinyal. Gitu. Nah, dengan adanya op-amp banyak sekali yang bisa teman-teman rancang untuk menguatkan sinyal. Nah, kenapa sih op-amp ini kok diperlukan? Nah, kemarin sempat sedikit saya singgung dan saya bahas, sinyal tubuh manusia itu sangat kecil. Sehingga perlu adanya penguatan supaya apa? Teman-teman mudah untuk membaca. Sekarang mungkin teman-teman bisa mencoba bagaimana cara mengukur detak jantung teman-teman. Kalau cuma dipegang saja, kan tidak begitu terasa ya dengan adanya sensor dan op-amp, apalagi dengan adanya op-amp, sinyal-sinyal tersebut nantinya akan dikuatkan. Sehingga teman-teman bisa, bagaimana caranya mengukur detak jantung, teman-teman bisa melihat nilainya berapa. Kemudian misalkan sinyal ECG misalkan. Kalau misalkan teman-teman tidak dibantu dengan adanya penguat, maka teman-teman juga akan kesusahan karena sinyal-sinyal biomedis itu sangat kecil sekali, sangat rendah sekali, sehingga perlu adanya bantuan yaitu operational amplifier atau op-amp.
Nah, secara umum operational amplifier ini disebut dengan sebuah penguat operasional amplifier atau disingkat op-amp. Pada dasarnya itu adalah piranti atau alat yang memiliki 3 terminal. Kenapa disebut dengan 3 terminal? Kalau teman-teman perhatikan, op-amp itu memiliki 3 bagian. Ya, ini adalah input inverting, input non-inverting, dan output. Inilah yang disebut dengan 3 terminal. Jadi jumlah kakinya 3. Secara gambar atau diagram. Namun secara di lapangan atau faktanya nanti jumlah kakinya tidak 3, tetapi 4. Nah, nanti ketika praktikum teman-teman akan melihat op-amp itu seperti apa. Nah, untuk saat ini teman-teman mempelajari teori dari op-amp atau operational amplifier. Jadi yang disebut dengan 3 terminal yaitu adalah inverting input ditandai dengan V minus, kemudian ada non-inverting input ditandai dengan V positif. Itu yang disebut dengan 3 terminal. Nah, op-amp ini memiliki keunggulan apa saja? Yaitu adalah gain-nya tinggi, di mana mampu menghasilkan penguatan tegangan yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman membutuhkan, saya ingin menguatkan 100 kali, 1000 kali. Nah, itu akan lebih baik menggunakan op-amp dibandingkan yang lainnya. Kemudian, kedua, input impedance sangat tinggi. Jadi, dengan adanya input impedance yang sangat tinggi ini, tidak membebani sumber sinyal masukan. Jadi, sumber sinyal masukan teman-teman tidak akan terpengaruh. Yang ketiga, output impedance rendah. Luarannya impedansinya sangat rendah, di mana mampu menggerakkan beban dengan baik. Yang keempat, bandwidth-nya lebar. Kenapa kok bandwidth-nya lebar? Jadi op-amp ini dapat bekerja pada rentang frekuensi yang luas. Sehingga ketika melakukan perancangan, teman-teman bisa memanfaatkan mulai dari frekuensi yang sangat rendah, misalkan dari 1 Hz sampai dengan megahertz. Jadi ini adalah keunggulan dari op-amp. Kemudian aplikasinya apa saja untuk op-amp ini? Pertama, di sini ada penguat tegangan, jadi fungsinya menaikkan level tegangan. Kemudian ada penguat arus, menaikkan arus. Kemudian op-amp ini juga bisa digunakan untuk filter aktif, yaitu membuat filter dengan komponen eksternal yang lebih sedikit. Dan yang keempat adalah pengkondisi sinyal. Nah, ini adalah poin utamanya di mana op-amp ini bisa bekerja sebagai pengkondisi sinyal. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman. Mungkin bisa ditanyakan jika ada pertanyaan. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Nah, jika belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke rangkaian dasar op-amp. Nah, rangkaian dasar op-amp itu ada 3 yang utama. Jadi ini saya akan membahas atau 3 rangkaian dasar op-amp yang utama saja. Pertama, itu adalah penguat membalik atau yang disebut dengan inverting amplifier. Yang kedua, penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Dan yang ketiga adalah buffer tegangan. Ini adalah 3 rangkaian dasar dari op-amp. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu penguat membalik. Oke. Nah, rangkaian ini disebut penguat membalik, itu adalah membalikkan sinyal. Nah, sinyal dari tubuh manusia itu macam-macam teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengatur, nanti saya pengennya keluarnya positif, belum tentu. Jadi sinyal dari tubuh manusia yang ditangkap oleh sensor itu juga bisa negatif. Atau bisa juga sinyalnya kecil. Nah, ini fungsinya dari penguat pembalik ini. Ketika sinyal masuk, contohnya di bagian awal, ya, saya contohkan di bagian awal, misalkan di sini ada sinyal masuk, misalkan ukurannya segini. Nah, ini sinyal masukan.
Ketika melalui op-amp penguat membalik ini, maka sinyalnya akan dibalik. Kalau di awal di sini dimulai dari negatif, maka outputnya menjadi positif. Nah, outputnya akan terbalik. Jadi di sini awalnya negatif, maka ketika melalui op-amp ini, sinyalnya akan berubah menjadi positif. Jadi ini adalah fungsi dari penguat membalik atau inverting amplifier. Nah, pada inverting amplifier selain sinyalnya dibalik, sinyalnya pun dikuatkan. Jadi sinyalnya juga dikuatkan karena fungsi dari op-amp itu adalah menguatkan sinyal. Contohnya, misalkan saya berikan contoh inputnya. Jadi ini saya buatkan tabel saja, di sini input. Nah, di sini ada sebuah sinyal, saya keluarkan sinyal tersebut berasal dari positif, kemudian negatif. Nah, ini adalah sinyal inputnya, di mana tinggi sinyal inputnya misalkan saya buat 1. Kemudian dengan op-amp ini, kemudian melalui op-amp, jadi di sini ada op-amp yang digunakan adalah op-amp membalik, maka outputannya akan berubah. Di sini output. Nah, di output ini, kalau misalkan saya gambarkan di sini, misalkan ini skalanya, saya di sini ingin menguatkan sederhana saja, misalkan 2 kali. Sinyal saya kuatkan 2 kali, sehingga yang awalnya di sini 1, maka di sini nantinya akan 2 kali. Dan dibalik, yang awalnya positif menjadi negatif. Karena di inputannya adalah positif, maka akan dibalik seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari penguat membalik atau inverting amplifier. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa men-set atau merangkai op-amp ini? Nah, teman-teman harus memahami rumus. Jadi di sini saya ingin menguatkan 2 kali. Bagaimana menentukan penguatan 2 kali? Nah, penguatan ini ditentukan oleh yang namanya resistor input dan resistor referensi atau RF. Kalau di sini Rin dan RF. Nah, misal saya ingin menguatkan sinyal, misalkan penguatan misalkan sederhananya 10 kali. Saya ingin menguatkan 10 kali. Nah, penguatan itu yang digunakan, rumus penguatan itu adalah AV. Kenapa saya gunakan AV? A itu adalah penguatan, V adalah voltage, jadi penguatan tegangan. Yaitu V out per V input dikalikan ya. Nah, V input kemudian atau kita bisa menggunakan minus RF per Rin. Kalau kita bisa mengetahui nilai tegangan outputnya, enak, kita bisa menentukan berapa penguatannya. Sekarang teman-teman adalah saya ingin penguatan 10 kali. Berarti di sini penguatannya adalah 10. Yang bisa teman-teman setting itu adalah nilai dari RF ini dan Rin. Karena teman-teman bisa menggunakan rumus minus RF per Rin. Oke, karena kita ingin penguatan 10 kali, maka kita bisa menentukan, misalkan, RF-nya saya buat 100 misalkan. Misalkan 100 kilo ohm. Kemudian dibagi untuk inputannya
Berarti berapa? Saya butuh 10 kilo ohm. Tetapi di sini teman-teman harus ingat bahwa rangkaian penguat membalik itu mengandung minus. Kenapa minus? Karena tadi fungsinya membalik sinyal. Jadi hasilnya tidak murni 10 kali, tetapi sinyal outputannya pasti terbalik. Jadi yang awalnya positif 10 menjadi minus 10. Nah, karena membalik ini nantinya sinyalnya berubah yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, itu adalah penguat membalik. Jadi bagaimana op-amp itu bekerja supaya sinyal-sinyal yang susah untuk dibaca atau misalkan teman-teman wah ini terlalu kecil nih, saya mau dikuatkan 100 kali. Nah, untuk penguatan 100 kali teman-teman tinggal set atau tinggal menentukan berapa nilai RF dan Rin-nya. Oke, kemudian yang kedua ada penguat tak membalik. Nah, tak membalik ini adalah kata kunci. Tak membalik itu adalah sinyalnya tidak dibalik. Jadi ketika misalkan saya buat inputnya misalkan sama, saya buat satu saja supaya lebih mudah untuk dipahami. Positif. Kemudian di sini ada op-amp. Nah, op-amp yang digunakan itu adalah op-amp penguat tak membalik, sehingga outputnya pun nantinya tidak terbalik. Jadi tetap, misalkan sama, saya ingin menguatkan 2 kali terlebih dahulu, yang awalnya skalanya 1 menjadi 2. Nah, namun sinyalnya tidak terbalik. Jadi kalau misalkan awalnya positif, ya di sini awalnya positif, maka outputnya juga positif. Nah, fungsinya untuk tak membalik ini hanya menguatkan saja. Nah, untuk kunci menguatkannya atau di sini bagaimana kita menentukan? Contoh misalkan saya ingin menguatkan penguatan sama misalkan 10 kali. Nah, untuk penguatan pada rangkaian tak membalik ini, di sini kita menggunakan AV sama dengan Vout per Vin sama, di mana hasil ini didapatkan dari 1 plus R untuk RF ya dibagi dengan R2 di sini. Jadi ini RF dan R2-nya. Kalau kita ingin menentukan 10 kali, di sini 1 plus RF plus R2. Kalau misalkan di sini ada komponen 1, maka kita butuh 9. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan, misalkan 1 plus misalkan berapa? RF-nya misalkan kita tentukan di 90K atau kilo ohm, kemudian dibagi dengan 10 kilo ohm. Maka kita akan mendapatkan penguatan sebesar 10 kali. Jadi komponen utamanya pada rangkaian op-amp ini teman-teman harus mengingat rangkaiannya. Kalau rangkaian tak membalik, di mana RF itu akan terhubung dengan outputnya, kemudian R2-nya terhubung dengan masukan negatif. Oke, kemudian rangkaian yang ketiga, rangkaian dasar op-amp yang ketiga adalah buffer tegangan. Nah, kalau buffer ini cukup simpel teman-teman, karena pada buffer ini tidak ada penguatan. Jadi kalau misalkan inputnya, misalkan input 1, kemudian ada op-amp di sini, maka outputnya juga akan tetap 1. Jadi di sini tidak ada penguatan, karena dia fungsinya hanya menahan, artinya hanya buffer saja, supaya sinyal-sinyal tersebut hasilnya tetap sama. Jadi input dan outputnya tetap sama, tetapi noise-nya di sini bisa
sedikit dikurangi dari OPM tersebut. Oke. Nah, sampai sini teman-teman mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan. Silakan. Saya Bu. Silakan Mas Reza, bisa ditanyakan. Saya mau nanya bagaimana peran operasional amplifier di dalam sistem akuisisi data biomedis, serta mengapa komponen ini menjadi tahap penting sebelum sinyal diproses oleh mikrokontroler atau komputer. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Reza. Nah, baik, itu ada pada bagian ini Mas Reza. Jadi kenapa sih yang tadi ya, pertanyaan yang pertama adalah kenapa menjadi bagian yang penting ya untuk di bagian instrumentasi biomedis ini atau pengkondisi sinyalnya. Nah, pada diagram di depan, ya, di sini satu instrumen atau alat medis, sebenarnya alat medis itu kompleks dalamnya. Ini contoh tubuh manusia, ya. Kemudian contoh sederhananya misalkan bagaimana kita mendeteksi tekanan darah manusia, di mana yang di tangan itu nanti akan ada bagian sensor, kemudian di alatnya itu nanti akan ada bagian pengkondisi sinyal. Nah, bagian pengkondisi sinyal itu sebenarnya ada dua, jadi tidak hanya satu. Salah satunya itu adalah preamplifier. Nah, preamplifier ini fungsinya nanti akan diletakkan rangkaian op-amp. Biasanya kita menggunakan instrumentasi amplifier. Jadi di bagian preamplifier, bagian preamplifier ini op-amp akan berperan di sana. Untuk apa? Untuk menguatkan sinyal tadi. Karena sinyal detak jantung manusia, denyut nadi dan sebagainya itu sangat kecil. Sehingga kalau misalkan tidak menggunakan op-amp pada pengkondisi sinyal, maka sinyal yang kita dapatkan akan tetap kecil. Jadi sebelum diproses ke signal processing atau mikrokontrol tadi, perlu adanya yang namanya penguatan sinyal. Jadi sinyal dikuatkan, bisa dikuatkan 10 kali, 100 kali, untuk apa? Mempermudah pembacaan. Karena kita sebagai observer atau manusia pasti punya keterbatasan. Keterbatasan untuk melihat, keterbatasan untuk menghitung, keterbatasan untuk merasakan, sehingga kita butuh bantuan instrumen. Salah satu di dalam instrumentasi tadi itu adalah pengkondisi sinyal, yaitu preamplifier. Jadi apakah memang ini menjadi salah satu hal yang penting sebelum diolah ke mikrokontrol? Ya, karena itu dibutuhkan untuk membantu kita yang memiliki keterbatasan dalam proses pembacaan. Nah, untuk hari ini teman-teman akan mendapatkan tugas yang nantinya akan kita bahas di minggu depan, yaitu teman-teman tugasnya adalah melakukan analisis. Di sini ada 5 rangkaian lanjut. Ini adalah secara gambaran umum. Tugas teman-teman adalah melakukan analisis rangkaian. Misalkan di sini V out sama dengan min RF V1 dan seterusnya. Kenapa bisa mendapatkan seperti ini? Bagaimana sinyal input dan sinyal output-nya? Jadi itu adalah tugas teman-teman yang nantinya akan kita bahas. Nah, untuk materi-materi ini sudah saya upload pada sistem sintesis. Jadi teman-teman bisa mendownload materi dan modul. Jadi sudah saya siapkan modulnya juga. Upload. Baik, terima kasih untuk perkuliahan siang hari ini. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum saya tutup, kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.